Alhamdulillah الذي وفق من كان من عباده إلى أفضل الطاعات وحساب السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع القدرات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. صلاة وسلاما دائمين دائما في الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المعجزات الباقية. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظيمة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدولات الآخرة. أما بعد. Yang saya hormati para dewan masjid dan pengurusnya, yang saya hormati aparatur pemerintahan, yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah, para syaikhul musyayikhuna, para habaib, para ustaz, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan adik-adikku semua menjadi penerus bangsa, penerus agama yang bisa menegakkan agama di zaman modern kali ini. Amin. Sebelumnya, supaya tidak ricuh, saya ingin mendengar suara jamaah sekalian, khususnya adik-adikku tercinta. Adik-adikku tercinta bisa melihat ke arah, bisa melihat di sini semua. Kalau A bilang assalamu alayka ya Nabi, dijawab assalamu alayka ya Rasul. Sekali lagi, kalau A bilang assalamu alayka ya Nabi, jawab assalamu alayka ya. Sekali lagi, siapa tahu ada yang masih ngantuk. Assalamu alayka ya Nabi, dijawab assalamu alayka ya Rasul. Siap? Dicoba. Kita mulai dari suara anak-anak dulu. Siap? Suaranya seperti apa? Jangan sampai kalah dengan bapak-bapak dan ibu. Oke? Assalamu alayka ya Nabi. 80. Ibu-ibu, siap ibu-ibu? Oh, ibu-ibu kok gak kalah. Assalamu alayka ya Nabi. 85. Kita lihat bapak-bapaknya. Biasanya di mana-mana bapak-bapak paling diam. 1, 2, 3. Assalamu alayka ya Nabi. 100. Berarti bapak-bapak di sini kompak, hebat. Kalau dibangun, ibu-ibunya yang semangat, bapak-bapaknya assalamu alayka ya Nabi. Tapi di sini alhamdulillah kompak semua. Ikuti saya. Assalamu alayka ya Nabi, ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul, ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi, ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul, ya Rasul. Bisa? Kita ini pada hari ini mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan malu terhadap suara jelek kita. Jangan malu terhadap tetangga kita. Karena pada hari ini kita sangat mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Ke ibu-ibu, kita sering mencintai ibu-ibu dalam ucapan I love you. Di kamar sayang, I love you. Nanti beli emas. Masa ketika Nabi besar Muhammad SAW kita cintai, tetapi kita tidak memanggil nama Nabi besar Muhammad SAW. Siap? 1, 2, 3. Assalamu alayka ya Nabi, ya Nabi.
adik-adiknya dulu. 1, 2, 3. Mana suara kalian? Assalamualaikum. Ibu siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya Nabi ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul ya Rasul. Mari kita panjang. Pintar, nanti dapat emas dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum ya Nabi. Mantap. Assalamualaikum ya Rasul ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Beda di Jawa Barat, total upahnya pendiam. Kalau di sini semuanya semangat dan hari. Sekarang kita samakan semuanya dengan rasa ikhlas, dengan rasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita memberikan salam kepada Nabi, kita memberikan salam kepada Rasul dengan harapan mudah-mudahan pada hari Minggu rahmat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita memperingati hari lahirnya seseorang yang sangat mulia di pandangan Allah, seseorang yang paling mulia daripada makhluk. Tidak ada yang lebih mulia daripada makhluk lain kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Di antara manusia, Nabi besar Muhammad SAW paling mulia. Di antara para nabi, Nabi Muhammad SAW paling mulia. Di antara para rasul, Nabi besar Muhammad SAW paling mulia. Dan di antara para malaikat pun Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu hari ini kita peringati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah memperingati hari lahir besar Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi itu haram atau halal? Boleh atau tidak? Kalau saya yang menjawab mungkin tidak akan didengar. Kalau saya yang menjawab mungkin tidak akan percaya. Kalau saya yang menjawab mungkin akan mengatakan, emang kau tahu siapa? Kau juga bukan anggota Nabi, kau bukan sahabat Nabi, kau bukan Nabi, tetapi kau berani mengatakan benar atau tidak. Maka saya akan menjawab, akan mengutip dari para ulama dan dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fallazina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau an-nur allazi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Peringatan Maulid Nabi ada yang haram dan ada yang disunnahkan oleh Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala.
Mana peringatan Maulid Nabi yang haram? Yaitu peringatan Maulid Nabi yang diadakannya kelahiran Nabi dengan cara berjudi, dengan cara maksiat, dengan cara melakukan minum-minuman arak 3 hari kelahiran Nabi, maka itu mutlak hukumnya haram. Lalu mana peringatan Maulid Nabi yang hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita kembalikan kepada nas kehidupan kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Falladzina amanu bihi, maka kita semua harus beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab Taurat, yang tertulis dalam kitab Injil, yang tertulis dalam Al-Quran, dan yang menyampaikan nahi dan munkar. Maka kita wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengimankan Nabi Muhammad SAW? Maka Allah memberi jawabannya dalam ayat selanjutnya. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. Dikatakannya kita orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita melakukan 3 perkara. Yang pertama, wa'azzaruhu, memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa kita memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW? Banyak. Yang pertama yaitu kita memperingati hari besar Nabi Muhammad SAW. Kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ada keterangan dalam kitab hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan para ulama, para asatidz, para asatidzah, barang siapa yang memuliakan takmir masjid, barang siapa yang memuliakan imam masjid, barang siapa yang memuliakan para ustaz yang menyampaikan agama, maka sama dengan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ma'wahul jannah, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Makanya kita boleh mencintai para ulama yang tinggi. Kita mencintai Imam Syafi'i, kita mencintai Imam Hambali, kita mencintai Imam Hanafi, kita mencintai para imam-imam yang lainnya, kita mencintai para habaib, kita mencintai para ulama. Tetapi awas ingat, jangan sampai kalian menodai para ustaz yang berada di kampung ini. Karena kenapa? Kita mencintai para Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyampaikan dakwah di masjid ini, tetapi yang menyampaikan dakwah di masjid ini adalah para penerusnya, para penerus Imam Syafi'i, para penerus Imam Hambali, para penerus Imam Madhabi. Ustaz-ustaz di kampung adalah penerus-penerus para nabi. Mereka yang menyampaikan dakwah. Maka kita mencintai ustaz dan para pendakwah di kampung kita. Kita mencintai para ulama di seluruh tarakan. Kita mencintai ulama di seluruh dunia. Kita mencintai para habaib. Kita mencintai para imam-imam. Kita mencintai orang NU. Kita mencintai orang Muhammadiyah. Kita mencintai orang
Kenapa para pemerintah menerapkan para ulama, para asatidz di data? Karena mencegahnya ada radikalisme. Untuk itu Muhammadiyah adalah orang mencintai NU. Orang NU adalah mencintai orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah adalah mencintai orang Persis. Orang Persis adalah mencintai orang Muhammadiyah. Tidak ada beda golongan. Kita sama orang Islam. Tetapi yang beda golongan, yang mensyirik, tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, itu adalah mutlak bukan orang Islam. Karena orang Islam adalah yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan mempercayai adanya Al-Quran, Al-Hadis. Kenapa kalau kita mengkhianati para ulama, kalau kita mengkhianati para ustaz? Man ahana alihan faqad ahanani, wa man ahanani faqad ahana Allah, wa man ahana Allah fa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang mencaci maki para ustaz, para ulama, para alai, para asatidz, sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghina Nabi Muhammad SAW, sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghina Allah, fama'wahun nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Di sini saya lihat begitu banyak kolor-kolor dipasang, ada makanan-makanan. Ternyata saya kira ini ada Bugis, karena kebetulan mama orang Bugis, bapak orang Garut. Saya telah belajar menuntut ilmu di Alia, S1, S2 di Garut. Baru pertama kali melihat yang seperti ini. Saya bertanya, ini ada orang hidup, jadi saya mengetahui ternyata orang hidup sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang Bugis mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang Garut mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang Tanjung, orang manapun, suku manapun, kalau dia Islam pasti mencintai Nabi Muhammad SAW. Apakah hal-hal seperti ini boleh? Boleh, nanti kita bahas sesuai kaulana. Yang kedua, wanasoruhu, kita menolong dengan cara menolong Nabi Muhammad SAW adalah kita dikatakan iman kepada Nabi. Menolong dalam hal apa? Kalau Nabi masih hidup, mungkin kita menolong dalam jihad perang. Kita ikut perang Badar, kita ikut perang Hamdah, kita ikut perang Samit. Tetapi kalau perang sudah berhenti, perang tidak ada lagi, lalu bagaimana cara kita menolong Nabi Muhammad SAW? Dengan cara menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang marhaba, silahkan. Kalau tidak marhaba, silahkan. Ketika ada yang kunut, silahkan. Ketika tidak ada yang kunut, silahkan. Ketika ada yang azannya 2 kali, silahkan. Ketika azannya 1 kali, silahkan. Karena mereka semua mempunyai dalil-dalil masing-masing. Dan semua dalil tersebut semuanya benar, tidak ada yang salah. Orang NU suka kunut, silahkan. Orang Muhammadiyah, orang Persis tidak kunut, silahkan. Jangan menyalahkan yang kunut dan jangan yang tidak menyalahkan yang tidak kunut. Yang penting sholat daripada tidak sholat. Yang harus disalahkan adalah orang yang tidak sholat subuh. Yang harus disalahkan adalah orang yang sholat subuhnya 4 rakaat. Kebayang 4 rakaat, 2 aja ngantuk, apalagi 4. Yang harus disalahkan adalah sholat maghribnya 5 rakaat. Yang harus disalahkan sholat maghribnya bisa dibarengkan dengan sholat subuh. Itu yang harus disalahkan. Kalau sholat maghribnya pakai kunut, nazilah. Kalau sholat maghribnya tidak pakai kunut, silahkan. Karena semuanya mempunyai dalil-dalil masing-masing. Kalau di masjid ada yang khutbah 2 kali, silakan. Kalau di masjid ketika Jumat tidak ada khutbah, silakan. Kalau di hari Jumat ada yang khutbahnya Arabnya aja, silakan. Kalau di masjid ada yang khutbahnya dengan Indonesia, silakan. Yang penting syarat dan rukun khutbahnya terlalu, maka
penuh syaratnya, maka sah sholat Jumatnya. Jadi kita memandang orang jangan sebelah mata. Kalau kita memang belum mengetahui ilmu-ilmu tersebut, jangan menyalahkan. Karena saya juga merasa belum benar, kita belum benar, kita belum mempunyai ilmu yang banyak. Kita harus saling toleransi. Apalagi saya ketika turun ke Tarakan, di sebelah ada orang Kristen, di sebelah ada orang Katolik, di sebelah ada orang Buddha, di sebelah ada orang Islam. Kita semua sama-sama manusia yang harus toleransi. Nabi besar pernah menjadi orang kafir. Nabi besar Muhammad SAW pernah menjadi orang kafir. Nabi besar mencintai orang kafir. Kenapa kita tidak mencintai orang Kristen? Kita tidak mencintai orang Buddha. Kita tidak mencintai orang Katolik. Mereka juga manusia yang mempunyai toleransi beragama. Itulah pemahaman yang harus kita tanamkan agar di dalam diri kita tidak ada radikalisme di dalam diri. Ketika radikalisme bisa kita jaga, para asatid bisa menjaga radikalisme, maka pemerintahan akan aman. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi bentrok antar negara, tidak lagi ada bentrok antar suku, tidak lagi ada bentrok antar organisasi. Ketika kita saling memahami dan saling mencintai, itulah hal yang harus kita tanamkan agar mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, wattaba'un nur allazi unzila ma'ah, yaitu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang sering kita baca, yang sering diajarkan kepada anak-anak kita, yang sering diajarkan kepada keluarga kita, jangan sampai pernah hilang dalam kehidupan kita. Syukur-syukur kita jadi hafizul Quran, syukur-syukur kita jadi para pentafsir, syukur-syukur kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika kita bisa memuliakan Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa menolong Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita bisa mencintai Al-Quranul Karim, maka kita dikatakan orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau dikatakan apakah maulid Nabi halal, boleh, halal, boleh, mana dalilnya? Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Aqaf. Bisa juga walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabauan nur allazi unzila ma'ah wa ulaika humul muhtadun. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu Al-Hadis. Apakah hadis membolehkan maulid Nabi? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'a aqrabun ila Nabi SAW." Telah datang orang Arab kepada Nabi besar Muhammad SAW bertanya satu hal, mata sa'ah, apa yang harus kita siapkan ketika hari kiamat datang? Faqala, Rasul menjawab, ma adadtulaha, apakah kau sudah mempersiapkan untuk hari kiamat? Qala, ma adadtulaha kathiru sholatin wala siyamin illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Saya tidak menyiapkan apapun ketika akhirat datang. Saya tidak banyak melakukan sholat, saya tidak banyak melakukan puasa untuk mempersiapkan hari akhirat datang. Lalu apa yang mempersiapkan untuk akhirat datang? Illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Saya hanya mempersiapkan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Apa yang kita cintai di dunia, itulah yang akan bersama kita di akhirat. Kita mencintai domba, maka di akhirat kita bersama domba. Kita mencintai istri, maka di akhirat kita bersama istri. Kita mencintai main sepak bola, maka kelak di akhirat
lagi. Ketika kita mencintai emas, maka kita akan memberikan emas di akhirat. Emas di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan emas di akhirat. Ketika kita mencintai harta di dunia, maka kelak kita di akhirat akan mencintai harta. Tetapi ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bersama Nabi kelak di surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal-hal yang kita lakukan dari tadi pagi sampai sekarang tiada lain tiada bukan hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita duduk di majelis dari tadi sampai sekarang, kita hanya mengharap kecintaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, sehingga kita bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu adalah memperkuat dalil. Apakah benar Maulid Nabi boleh atau tidak boleh? Al-Quran membolehkan, hadis membolehkan. Kita tambah kaul ulama. Kita ambil Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Syekh Jalaluddin As-Sayuti adalah pengarang kitab tafsir Jalalain. Siapa yang tidak membuka tafsir Jalalain, pasti semua pernah mengaji tafsir Jalalain. Semuanya mengakui tafsir Jalalain. Semuanya mengakui keilmuan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Lalu apa yang dikatakan Syekh Jalaluddin As-Sayuti? Innahu su'ila min amalin maulidin Jalaluddin fi syahri Rabi'il Awwal wa hal huwa mahmudun aw madhmumun. Datang seseorang bertanya kepada Syekh Jalaluddin As-Sayuti, wahai Syekh Jalaluddin As-Sayuti, apakah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal bagus atau jelek? Wahal yusaru fa'ilu Allah, apakah mendapatkan pahala atau tidak? Wal jawabu, dijawab oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, inni anna aslal maulidil ladzi wajtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbari waridati fi dari amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah didasari berkumpulnya manusia. Wajtima'un nasi, kita berkumpul, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada adik-adik, semua manusia berkumpul di satu masjid ini, di Masjid Al-Ikhwan As-Salam. Wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran. Mungkin tadi ada yang membacakan ayat Al-Quran, dan saya juga sudah membacakan ayat Al-Quran. Wa riwayatil akhbaril waridati fi madaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah-kisah Nabi, menceritakan hal-hal yang positif terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa marra fi maulidin min al-ayati, menceritakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yumadduhum simatun ya'buduna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalika min al-bid'ah hasanati. Selanjutnya, setelah berkumpulnya manusia, berkumpulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, dibacakannya ayat Al-Quran, dibacakan kelahiran Nabi, terus diadakannya makanan-makanan, diberikannya makanan, diadakannya makanan dari sedekah. Apakah ini hal yang bid'ah? Apakah ini hal yang haram? Apakah ini hal yang tidak boleh dilakukan? Dijawab oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, minal bid'ahil hasanah. Hal-hal seperti ini adalah bid'ah hasanah. Lalu apa bid'ah hasanah? Bid'ah adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hal seperti ini tidak ada di zaman Nabi, tetapi bid'ah seperti ini adalah bid'ah yang
hasanah. Apa hasanah? Hasanah adalah yang baik. Karena menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah perilaku yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi kita lakukan di zaman sekarang adalah hal yang baik. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Apa bid'ah sayyi'ah? Perilaku yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi dilakukan di zaman sekarang, tetapi tidak baik untuk dilakukan. Apa contoh-contoh bid'ah sayyi'ah? Membukukannya Al-Quran. Kalau kita ketahui Al-Quran sekarang mushaf Utsman sahabat Utsman. Sebenarnya Al-Quran waktu itu tidak seperti kertas. Al-Quran di zaman Nabi bukan kertas. Al-Quran di zaman dari rempah-rempah, dari tulang belulang, dibunjuk unta. Kebayang kalau Al-Quran ada di pundak unta, di sini tidak ada unta, bagaimana kita membaca Al-Quran? Betul tidak? Kalau Al-Quran tidak ada di zaman Nabi, apakah boleh kita membacanya? Boleh. Al-Quran yang hari kita baca, tetapi itu tidak ada di Nabi. Di Nabi tidak ada Al-Quran yang tersusun seperti buku. Al-Quran pada saat itu ketika disampaikan langsung dihafal. Ibnu Mas'ud ketika disampaikan ayat suci Al-Quran langsung hafal. Kalau kita disampaikan ayat suci Al-Quran langsung lupa. Jangan lupa, baca susah. Tapi kalau disampaikan ayat ini langsung hafal. Disampaikan ayat dompet langsung hafal. Disampaikan game online langsung hafal. Disampaikan POBG langsung bisa. Disampaikan game anak-anak bisa semua. Gak perlu belajar, tapi bisa. Terus bagaimana hukumnya Al-Quran dibukukan? Itu adalah bid'ah hasan, bid'ah yang dibolehkan. Jadi maulid Nabi seperti ini adalah bid'ah hasan, bid'ah yang dibolehkan. Lalu bid'ah sayyi'ah yang seperti apa? Di zaman Nabi tidak ada masjid yang ditulis tulisan dengan gaya-gaya yang tidak menggunakan kaligrafi, maka itu tidak boleh. Di zaman Nabi tidak diadakan, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, di zaman Nabi tidak ada masjid yang ditutupi dengan korden, karena itu tampil menyerupai dengan rumah. Kenapa masjid-masjid dilepas, dilubangkan, tidak ditutupi korden? Karena supaya orang melihat langsung mau masuk. Kalau ditutupi korden, siapa tahu ada sesuatu di dalamnya. Betul tidak? Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang pertama pasti ditutup korden. Tidak mungkin dibuka korden. Kalau ditutup berarti ada tanda sesuatu. Karena saya juga bercerita, alhamdulillah. Kemarin lulus S2 langsung nikah berdasarkan sunnah Rasul. Ciri kalau saya mencintai Rasul. Orang yang tidak nikah, dia Islam, dia mencintai Nabi, tetapi mungkin belum melaksanakan sunnah Nabi. Betul tidak? Orang yang nikah berarti melaksanakan sunnah Nabi. Berarti dapat diambil kesimpulan, Al-Quran mengatakan boleh memperingati maulid Nabi. Hadis Nabi boleh memperingati Nabi. Qaul ulama Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti membolehkan peringatan maulid Nabi. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kenapa diperbolehkan tapi berubahnya tidak ke masjid? Betul tidak? Mungkin ada kesibukan yang lainnya. Bukan berarti orang yang tidak datang ke masjid ini tidak mencintai Nabi. Mereka mencintai Nabi, tetapi mempunyai kesibukan yang lainnya yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa datang ke masjid as-salam. Berarti dapat kita simpulkan, tidak ada lagi keraguan dalam diri kita bahwasanya peringatan maulid Nabi adalah haram. Peringatan maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, adalah hal yang diperbolehkan. Makanya para
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung berdoa. Kita berdoa khusus masjid ini, mudah-mudahan masjid ini sampai bangunannya beres dua lantai. Karena pada saat itu saya datang masih satu lantai, alhamdulillah sekarang dua lantai tinggal penutupan. Untuk itu mohon sama-sama kita kondisikan. Adik-adik kalau A bilang A jawab B ya. Kalau A bilang A jawab B ya. A. Kalau A bilang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aku cinta. Kalau A bilang Umi aku rindu. Kalau A bilang Abi aku rindu. Siap? Siap adik-adik? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi. Aku rindu. Jangan kita rindu, kita tidak harus rindu sama mama, kita rindu sama bapak, ya. Sekali lagi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi, Abi, boleh diam sejenak. Anak-anak boleh diam sejenak. Jawab boleh. Kalau AA bilang us, berarti semuanya harus diam. Siap? Coba 1, 2, 3. Us. Sekali lagi. Kalau AA bilang us itu diam bahasa Arab. Kalau AA bilang us, semuanya harus diam, duduk rapi. Siap, duduk rapi, tegak, kompernya dirapikan, semuanya khusyuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siap? 1, 2, 3. Us. Sedikit lagi. Siap? Yang sudah bilang, tetap nanti kita berdoa. Yang bisa jawab pertanyaan A nanti dapat hadiah. Tapi semuanya harus diam dulu, siap? Yang bisa jawab pertanyaan A dapat 50.000. Tapi harus diam dulu. 1, 2, 3. Us. Oke, sedikit lagi. Siap? 1, 2, 3. Us. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Adik-adik tangannya kita kasih, angkat tangannya,
berdoa buat masjid ini mudah-mudahan selesai pembangunan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa sallim wa barik ala nabiyyina sahabati
warga tetangga